Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi alladhi balaghana syahra Ramadan al-mubarak wa syara'a lana as-siyam wal qiyam wa tilawata kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني صائم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ibunya ada? Ibunya di rumah. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita semuanya. Khususnya adalah nikmat berupa Ramadan. Di tahun ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan untuk berjumpa kembali setiap kalinya dengan bulan maghfirah, dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Bahkan dikatakan oleh beliau syahru idkin minan nar, yaitu bulan dibebaskannya manusia daripada api neraka. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada segenap pengikutnya, kepada segenap umatnya yang setia dan yang selalu berpegang teguh kepada ajaran sunnahnya sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hari ini kita masuki hari yang ke-17 ya. Hari 17 atau 18? Berhitung ya, kita menghitung-hitung hari-hari ini. Nah, kita sudah melewati setengah perjalanan Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Puasa yang kalian jalani hanya beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Tak terasa kita sekarang sudah menempuh setengah perjalanan bulan Ramadan. Waktu terus berjalan, waktu terasa begitu sangat singkat dan merupakan salah satu bentuk tanda akhir zaman. Artinya kita hidup di akhir-akhir dari penghujung kehidupan dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, min alamati as-salati as-sa'ah taqarrubul asman. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah singkatnya waktu. Waktu yang begitu sangat singkat. Dulu 24 jam tuh rasanya lama. Sekarang ini 24 jam kayaknya kayak setengahnya aja lagi, 12 jam ya lagi. Tiba-tiba besok kita udah subuh lagi, insya Allah. Ya, kita berada di era disrupsi kalau kata para ahli ya. Era perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, di mana sudah tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi sekat. Bahkan seseorang di tempat yang sangat jauh bisa mengetahui informasi, kejadian, peristiwa di negara lain. Kalau dulu kita nonton televisi jam 00 udah tutup TV-nya. Sekarang 24 jam TV itu Bapak Ibu.
luar biasa sekarang. Sekarang jangankan TV, HP. Dulu kita kalau nonton TV harus nonton di rumah tetangga. Ingat kami dulu, harus nonton di rumah tetangga. Satu kampung yang punya TV 2-3 orang. Ya, sekarang ini masing-masing setiap manusia, bahkan anak SD punya TV yang disebut dengan HP ini. Jadi dia bisa menonton segala bentuk aktivitas sosial di situ, termasuk berbelanja, ya, termasuk bertransaksi yang haram juga ada di situ. Ini zaman luar biasa. Taqarrubul azman, kata Rasulullah. Bahwa di antara tanda dekatnya hari kiamat, manusia itu hidupnya sudah sangat dekat dan waktu terasa begitu sangat singkat pada waktu itu. Dan inilah era di mana kita sekarang hidup. Bapak Ibu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ibu lagi dia sudah sering menyambut ibu nih. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan Ramadan ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk meraih pahala sebanyak mungkin. Maka jangan kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi." Semua amalan yang dilakukan oleh manusia itu kembali untuk dirinya, ada untuknya. Illa as-shawm, kecuali puasa. Begitu istimewanya kedudukan puasa ini, sampai-sampai Allah mengkhususkan puasa itu untuknya. Bahkan Allah mengatakan di hadis ini, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan hanya aku yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri akan memberikan ganjaran pahala bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Begitu besarnya pahala puasa, Allah merahasiakannya. Begitu istimewanya kedudukan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadi miliknya. Oleh karena itu jemaah yang Allah muliakan, kenapa kemudian begitu istimewa bulan Ramadan ini? Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Bahwa orang beriman ketika berada di bulan Ramadan kemudian melaksanakan ibadah puasa, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia mau meninggalkan makanannya, dia mau meninggalkan minumannya, bahkan dia meninggalkan syahwatnya, nafsunya. Untuk siapa? Min ajli, karena aku. Jadi puasa ini amalan yang insya Allah ikhlas. Setiap kita puasa, makanya ada orang, ulut puasa loh. Bukan Fian aja yang puasa. Semua orang berpuasa. Puasa mengajarkan kepada kita perasaan muraqabatullah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu sebagaimana para ulama menjelaskan, al-imsaku anil muharramat. Ini singkat sekali definisi yang diberikan oleh para ulama tentang makna puasa. Al-imsaku anil muharramat itu adalah makna puasa, yaitu menahan dari segala perkara yang haram. Itu makna puasa sebenarnya. Ada juga definisi ulama yang lain, al-imsaku 'anil akli wa syarabi wal muftirati min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi, yaitu menahan diri tidak makan dan tidak minum, dan juga menahan diri dari segala pembatal puasa lain dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau yang ini, definisi yang kedua ini, makna puasa lebih khusus dari tinjauan fikihnya saja. Dia meninggalkan minum, dia meninggalkan makan, dan juga meninggalkan hubungan suami istri siang hari, dari subuh sampai terbenam matahari, kata orang. Lebih sempit lagi. Maka orang kalau sekedar meninggalkan makan dan minum, artinya maknanya adalah sekedar puasa dengan cara meninggalkan makan minum dan juga tidak hubungan suami istri siang hari, itu sudah dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Sudah dikatakan sebagai orang yang menjalani kewajiban puasa yang merupakan salah satu rukun Islam. As-shaum Ramadan, kata Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Maka beliau mengatakan, anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan. Engkau bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi pemahaman puasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum mengonsumsi siang hari itu adalah ya khusus dari tinjauan fikih. Walaupun misalnya orang itu tidak sholat, walaupun misalnya orang itu puasa tetapi juga bermaksiat, misalnya maksiat itu sekarang gampang. Kalau dulu harus keluar rumah, kalau sekarang nggak perlu keluar rumah, cukup di kamar, cukup, pokoknya nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sudah bisa bermaksiat. Orang sudah bisa melakukan transaksi perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Ya. Orang sudah bisa melakukan apapun zaman sekarang. Tapi kalau kita kembali kepada mana puasa yang sebenar-benarnya puasa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Faidza kana shaumu ahadikum fala yarfath." Kalau kamu pada hari itu sedang berpuasa, maka janganlah kamu berkata-kata yang tidak senonoh, wala yajhal, janganlah dia berbuat sesuatu yang bersifat bodoh, wala yafsuq, janganlah dia berbuat kefasikan. Artinya apa? Kata Rasulullah, menahan lidah, menahan perbuatan dan tindakan. Nah, kalau kita kembali kepada adab puasa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka definisi yang pertama tadi itu sangat sesuai dan sangat bersesuaian, yaitu menahan diri dari segala perkara yang diharamkan. Apa saja diharamkan, itulah yang ditinggalkan oleh seorang muslim. Jadi sebenarnya puasa ini mengajarkan dan mendidik kepada kita untuk melatih diri taat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita tidak makan dan tidak minum sepanjang siang hari, sepanjang kurang lebih 13,5 jam kurang lebih di Indonesia ini, negara lain mungkin lebih daripada itu. Ada negara yang siangnya sangat panjang daripada malamnya. Matahari terus bersinar. Apabila malamnya, tahu lagi malamnya ya, itu negara malam. Finlandia mungkin ya. Nah, Indonesia ini bersyukur 13 jam, tetapi jam 5 sore kafe udah penuh lawan milenial generasi Z. Coba kita lihat di Kayu Tangi, coba kita lihat Hasan Basri, macet kalau udah sore di awal-awal, tahu ini nah. Ya, kemana milenial di masjid? Nah, kelihatan tuh 40 tahun ke atas, ya kan? 30 tahun ke atas. Yang 20 tahun ke bawah pada kemana coba? Nongkrong. Siapa yang bertanggung jawab terhadap agama para pemuda ini, agama generasi Z ini? Kalau bukan orang tua, kalau bukan guru dan juga pendidik di lembaga-lembaga sekolah. Karena kita sedang mendidik karakter. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Jadi kita bersyukur sebagai orang Indonesia yang mataharinya itu 13 jam, kurang lebih seperti itu. Dibandingkan negara-negara lain yang siangnya jauh lebih panjang daripada malamnya. Ada juga yang kebalikannya, malam terus, siangnya sedikit. Berarti puasanya di malam hari, ya. Oleh karena itu, kita hanya berpuasa sangat sedikit, sangat sebentar sekali. Maka kalau kita kembali kepada pengertian yang diberikan oleh para ulama tentang makna puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan, para ulama menjelaskan perkara yang diharamkan ini ada dua. Perkara yang diharamkan selama kita menjalani ibadah puasa Ramadan itu terbagi dua. Yang pertama adalah sesuatu itu diharamkan karena ada sebab puasa yang kita jalani.
Sesuatu diharamkan karena sebab puasa yang dijalani. Kalau seandainya bukan karena puasa, maka sesuatu itu tidak diharamkan. Kira-kira apa itu jemaah? Makan, minum. Makan minum boleh? Boleh, halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu." Makan minumlah kalian. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Sampai jelas bagimu mana benang putih, mana benang hitam. Maksudnya apa? Sampai jelas fajar. Mulai dari malam sampai ini sudah masih malam, kamu sudah subuh kah? Nah, kalau misalkan kita lagi makan minum sahur, menurut asumsi kita ini masih gelap. Sekalinya mic mati, yang bujur itu sudah subuh, dah sholawat ya Pak. Bagaimana hukumnya? Ini puasnya sah. Kata para ulama, li'anal asla fil laili, karena hukum asalnya itu masih gelap, masih malam. Nah, beda kalau berbuka puasa. Bila orang kita lagi berbuka puasa, ini jelasnya udah maghribnya. Sekalinya yang azan itu radio atau misalkan apa, rekaman mic HP, ya. Ulang tuh ada di HP. Itu bila azan dulu terus. HP yang ada aplikasi BSI-nya. Duluan terus itu azan. Yang belum masih ada 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Maghrib. Azan. Begitu yang minum, sekalinya hanya azan Allah Pak. Kata para ulama, ini al-aslu bin nahar. Hukum asalnya masih siang, maka puasanya batal. Hukum asalnya masih siang, maka puasanya batal. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, terus ibu. Mudah-mudahan bisa didengar oleh ibu yang di rumah. Sengaja ulun tinggi ini supaya menghilangkan rasa kantuk. Biasanya Ramadan itu berkahnya itu ngantuk pagi hari. Berkah Ramadan ini ngantuk, nyaman kita mencarinya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka yang diharamkan itu yang pertama adalah disebabkan karena puasa yang kita jalani. Makan, minum, hubungan suami istri, itu adalah perkara-perkara diperbolehkan yang mubah hukumnya. Tetapi menjadi haram karena sebab syariat puasa yang kita jalani ini. Dan kedua itu adalah diharamkan perkara-perkara yang haram sepanjang hayat dan kehidupan seorang muslim. Pokoknya sepanjang kita menjadi orang beriman, maka yang haram itu tidak akan berubah statusnya menjadi halal. Ya, misalnya apa? Khamar atau minuman keras. Karena bagus botolnya, ini jadi halal. Ya. Atau misalkan apa saja, ya. Maka tidak akan pernah mengubah apapun bungkusnya, kalau itu memang haram substansinya, intinya, esensinya tetap haram sampai kiamat. Suatu ketika disebutkan dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah hikayat tentang siapa ini? Sultanul Auliya. Siapa Sultanul Auliya? Abdul Qadir Al-Jilani. Ada menyebutkan Al-Jailani, ada menyebutkan Al-Jilani. Yang betul Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani digelar sebagai Sultanul Auliya. Disebutkan dalam sebuah hikayat tentang kehidupan beliau. Saking tingginya maqam beliau sebagai seorang wali, tiba-tiba itu iblis itu muncul bersuara, "Wahai Abdul Qadir Jailani, sekarang semua yang gak boleh buat kamu khusus boleh. Semua yang haram sekarang menjadi hal khusus buat antum." Nah, ini apa kata Abdul Qadir Jailani? "Nyahlah, pergilah. Kamu adalah iblis." Ya. Kenapa kau bisa tahu bahwa yang bersuara itu adalah iblis? Padahal yang bersuara itu adalah mengaku Tuhan tadinya. "Aku adalah Tuhan," tiba-tiba muncul seperti itu. Karena tidak mungkin sesuatu yang sudah diharamkan tiba-tiba untukku khusus menjadi halal, sedang untuk yang lain tetap menjadi haram. Ya. Jadi agama ini harus logika juga berjalan.
Karena di antara syarat-syarat kita wajib menjalani ibadah adalah al-aqlu, akal sehat. Makanya syarat wajib menjalani ibadah puasa selain daripada balik, selain daripada mampu untuk berpuasa, yaitu akal seseorang masih berstatus sehat, masih jalan, masih normal akalnya. Kalau sudah tidak normal lagi, ya, alias kada waras lagi, kada sehat lagi, maka artinya hilanglah satu di antara sekian syarat wajib berpuasa. Demikian pula dengan ibadah sholat, ibadah yang lain, haji misalnya. Maka syaratnya akal seseorang harus sehat. Begitu pentingnya akal ini. Ia membedakan manusia daripada hewan. Ia membedakan manusia daripada binatang adalah terletak di antaranya pada akalnya. Yang artinya seseorang itu dikatakan berakal sehat dalam tinjauan agama Islam, dalam tinjauan agamanya Allah, agama Nabi Muhammad SAW, kalau akalnya bisa membawanya menjadi orang yang takut kepada Allah. Karena Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulil albab, berakal dalam, berpikir mendalam. Itu adalah orang yang paling cerdas, itu disebut dengan istilah ulul albab dalam Al-Quran. Siapakah mereka yang dikatakan sebagai ulul albab? Orang yang berpikir mendalam, orang yang cerdas. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati. Mereka yang senantiasa dengan akal cerdas tersebut mampu membuat dirinya senantiasa mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Dari situ berangkat yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Senantiasa berzikir kepada Allah baik ketika berbaring, baik ketika duduk maupun ketika berdiri. Jadi orang yang dikatakan cerdas ini bukan orang yang IQ-nya tinggi. Sekarang ini, bukan sekarang, dulu ya. Dulu itu orang dikatakan cerdas kalau IQ-nya tinggi. Lalu muncul penemuan oleh ahli ada EQ, emotional question. Lalu muncul lagi FQ, spiritual question. Orang yang cerdas itu ada 3 dimensi. Ada ilmu pengetahuan kognitif, ada yang sikap ataupun akhlak perilaku afektif, dan ada yang kemudian sifatnya apa? SQ, keimanan dan spiritual. Nah, orang beriman harus bisa menghimpun 3 aspek ini. Pengetahuannya ada, karena dalam agama Islam setiap muslim didorong untuk menuntut ilmu agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama supaya orang paham bagaimana menjalani agama dengan benar adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Maka kita nggak boleh taklid buta. Kita tidak boleh sekedar ikut-ikutan, mengikuti, menjalani, melaksanakan, melakukan apa yang dilakukan oleh banyak orang, sementara kita nggak tahu apa yang mereka lakukan tersebut. Maka pentinglah ilmu itu. Di dalam Quran surah At-Taubah 122 Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan, tidak pantas bagi semua orang beriman untuk berangkat ke medan jihad, ke medan perang semuanya. Harus ada sekelompok dari mereka yang berangkat menuntut ilmu. Jadi jihad itu ajaran yang tertinggi dari puncak ajaran Islam. Puncak ajaran Islam adalah berjihad, berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Di Indonesia pernah berjihad 1945. Itu di tahun itu tahun-tahun di mana perjuangan rakyat Indonesia
luar biasa mengusir para penjajah. Luar biasa. Pakaikan takbir yang selalu disampaikan Utomo dan para pahlawan lainnya, itu bisa mengubah semangat jihad rakyat Indonesia pada waktu itu. Yang terakhir adalah jihad yang dilakukan tahun 2000 atau tahun 99 atau 2001. Jihad di Ambon yang dipimpin oleh almarhum Ustaz Ja'far Umar Talib. Itu betul-betul murni jihad. Yang kemarin juga dipimpin oleh almarhum yang meninggal kemarin, mantan Gubernur Maluku, Abdul Ghani Kasubah. Kalau yang pernah baca, Abdul Ghani Kasubah, mantan Gubernur 2 periode, dari sini yang memimpin jihad. LC tapi gubernur Tamatan Madinah jadi gubernur. Sekarang anaknya jadi bupati, LC juga Tamatan Kota Madinah jadi bupati. Jadi agama Islam ini adalah udkhulu fi silmi kaffah. Kalian harus masuk ke dalam Islam secara kaffah. Islam tidak hanya mengurus masjid, tidak hanya mengurus mushola, tidak hanya berbicara tentang sholat, tentang zikir, tetapi seluruh dimensi kehidupan Muslim, Islam selalu menawarkan solusi. Bagaimana solusi anak muda supaya perilaku bebas bisa menjadi Muslim generasi Z yang taat beragama tanpa menghilangkan rasa muda mereka. Ya. Maka kalau kita melihat kepada sejarah, para sahabat muda itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menyambut seruan dakwah Nabi begitu cepat, begitu responsif. Ada seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair, utusan pertama dalam sejarah Islam, delegasi pertama yang diutus Rasulullah ke kota Madinah sebelum beliau berhijrah dengan para sahabat, diutus oleh Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam di kota Yathrib, kota Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah, ternyata sudah banyak orang-orang penduduk Madinah yang memeluk agama Islam. Sudah banyak penduduknya yang memeluk agama Islam. Terdapat 2 suku besar di kota Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. 2 suku ini sebelum diutusnya Mus'ab bin Umair untuk dakwah Islam di kota Madinah mempunyai catatan sejarah sering bertikai dan bermusuhan. Begitu Rasulullah datang, ini 2 suku ini didamaikan menjadi persaudaraan yang sangat kokoh dan kuat. Sampai-sampai saking kokohnya mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Itulah orang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang Kau ciptakan ini semua sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Semua lalat nyamuk yang kecil, yang kelihatan yang enggak kelihatan, yang bernilai yang tak bernilai, semua ada hikmah di balik semua. Lalat, contoh. Apa nilainya lalat? Tidak ada nilainya. Apa nilai seekor lalat? Tidak ada. Rasulullah SAW memberikan gambaran dunia ini seperti lalat. Apa kata Rasulullah SAW? "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah ma saqat minha kafir." Andai kata dunia ini senilai dengan sayap lalat, maka Allah tidak akan memberikan minum seteguk air pun kepada orang kafir. Bayangkan, dunia ini tidak lebih berharga daripada sayap lalat atau sayap nyamuk. Ya. Berarti 1 miliar sangat berharga lah. Tidak berharga apabila 1 miliar itu tidak membuat kita taat kepada Allah. Bahkan triliunan yang dikorupsi oleh pejabat itu bisa membuat dia terjungkal ke dalam api neraka. Kenapa? Nanti manusia atau rakyat Indonesia yang dirugikan dengan ratusan triliun tersebut, bahkan puluhan triliun itu,
akan menuntut para pelakunya. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tahukah kalian siapakah umatku yang bangkrut di hari kiamat? Orang yang bangkrut kata sahabat, orang yang nggak punya modal, orang yang ketika berdagang pailit, bangkrut, ambles. Tapi kalau bangkrut di dunia, jangan, kita masih bisa bangkit lagi. Hari ini bangkrut, banyak orang yang bangkrut punya bisnis. Tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian dia bangkit kembali menjadi lebih sukses. Jadinya. Tetapi bangkrut di akhirat apa obatnya? Tidak ada obatnya. Ketika nanti orang bangkrut, dia datang membawa pahala-pahala ibadah-ibadah yang pernah ia lakukan. Ia datang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah. Tetapi di saat yang sama, dia pun membawa hutang dosa kepada manusia. Ada hutang dosa berupa makian, berupa cacian, berupa merampas harta orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain, dan kerugian-kerugian lainnya, material maupun non-material. Semua itu akan dipikul oleh para pelakunya, dan dia akan dituntut oleh orang-orang yang dirugikan di waktu itu. 271 triliun, siapa yang dirugikan kalau bukan rakyat? Maka 280 juta lebih rakyat Indonesia ini yang sudah memberikan sumbangan divisi ke negara dari pajak misalnya, akan menuntut pelakunya tersebut. Ya Allah, walaupun dia soleh, kami pernah dirugikan. Walaupun soleh, jemaah yang memuliakan, anggap dia adalah orang yang paling soleh di negara ini. Siapa yang paling soleh di negara ini? Tidak ada orang soleh mencuri, tidak ada orang yang baik hubungannya dengan Allah kemudian bermaksiat, tidak ada. Apalagi merugikan orang lain, tidak ada. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu kalau benar-benar dilakukan, itu bisa menjadi obat penyakit sosial. Akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau muncul-muncul dilaksanakan, sholat itu menjaga dia, sholat itu menyelamatkan dia daripada perilaku yang bebas. Berarti kalau ada orang soleh mencuri, berarti ada soleh. Ya. Maka jamaah Allah muliakan, semestinya iman itu membuat dia yadhkurunallah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan, ma faraqta hadzal batila faqina adzabannar. Ya Allah, jagalah kami daripada api neraka. Berarti ulul albab adalah satu orang yang kriterianya senantiasa berzikir kepada Allah. 2, orang yang senantiasa memandang besar nikmat Allah. 3, orang yang senantiasa bertambah ketaatan seiring dengan bertambahnya nikmat yang Allah berikan. 4, adalah orang yang senantiasa takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ulul albab. Itulah manusia yang paling cerdas, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, atadruna manil kayyis, tahukah kamu siapa kalian paling cerdas? Al-kayyis, kata Rasulullah SAW, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadap kematian. Itu adalah al-kayyis. Maka hari ini umur kita mungkin ada yang 30, 40. Kalau sudah 40, tidak sampai setengah perjalanan hidup lagi kita. Kalau sudah 50, apalagi tinggal 10% lagi hidup kita di dunia. Kalau 60, enjoy time lagi. Selesai kau hidup di dunia ini. Apa bekal kita? Inilah Ramadan bekal kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ya. Kata Rasulullah SAW, "Lis-shaim farahatan."
Orang yang berpuasa itu akan merasakan dua kesenangan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, dia senang, bahagia, gembira dengan berbuka puasa. Sudah 13,5 jam orang kada makan kada minum, Masya Allah, Allahu Akbar, makan minum kita. Bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ya arhamar rahimin. Atau zahabal dhama wa abtalatul urub insyaallah. Ya, khusus doa yang kedua ini kata para ulama, telah hilang haus, telah basah tenggorokan. Itu maksudnya adalah musim panas, musim kemarau yang sudah panjang. Indonesia ini negeri wilayah kawasan yang hutan yang sejuk. Kalau panas ya. Kalau di Mesir atau misalkan di tanah Arab, nah itu panasnya luar biasa ya. Nah itu cocok doanya di sana. Zahabal waktu dulu telah ya, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan. Ya, apa yang basah? Emang udah kering banget. Kada juga. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, inda liqa rabbih. Dia senang, dia bahagia ketika berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diperlihatkan oleh Allah pahala puasa Ramadan yang dia lakukan. Maka inilah hanya orang yang berpuasa yang diberikan berbagai macam keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu abwaabus sama, Allah buka untuk mereka yang berpuasa semua pintu langit. Wa tuftahu abwaabul jannah, Allah buka untuk mereka yang berpuasa semua pintu surga. Wa tughlaq abwaabun nar, Allah tutup pintu neraka untuk mereka yang berpuasa. Dan juga wasul pilatus syayatin, Allah mengikat, Allah belenggu tangan-tangan syaitan. Untuk siapa? Untuk mereka yang berpuasa. Bila nak ada berpuasa, setan berkeliaran. Makanya seperti STMJ, bukan sesuatu terus kamu jahit, sholat terus maksud jalan, itu panjangan daripada STMJ. Puasa tapi maksiat masih bisa. Kok bisa seperti itu? Berarti ada yang bermasalah. Jangan salahkan puasanya, jangan salahkan sholatnya. Allah disalahin. Ini gara-gara sholat, ini gara-gara puasa sih. Siapa suruh? Tuh ya Allah. Ini mindsetnya salah. Puasa itu, sholat itu, ibadah itu justru menyelamatkan seseorang dari segala bentuk perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan merugikan orang lain. Itu adalah esensi daripada ibadah. Sehingga kalau orang betul-betul ibadah, insya Allah menjadi solusi atas berbagai persoalan. Karena Allah sendiri yang menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menjalankan ketakwaan, menjalankan perintah Allah, patuh melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu mana takwa, yaj'al lahu makhraja, akan hadir dalam kehidupannya solusi. Jadi kalau ibadah puasa, kalau dilakukan dengan benar, itu menjadi solusi. Solusi apa? Apa saja masalah kita yang sekarang ini? Ulun masalah misalnya kelebihan berat badan, nyata itu puasa akan mengurangi berat badan seseorang. Tapi niatnya kalau salah, jangan kita niat untuk mengurangi obesitas. Oh inilah waktunya ulun ngalih bener, sekarang puasa terpaksa, alhamdulillah jadi berkurus. Jangan. Karena kalau niatnya seperti itu, maka ibadah tidak lagi menjadi ibadah, dia hanya menjadi aktivitas biasa. Betapa banyak orang-orang yang non-muslim melaksanakan puasa lebih daripada 13 jam. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah obesitas, untuk mengatasi masalah kesehatan organ tubuh di Cina. Itu kedatang pasien, apa jawabannya? Dokter memberikan jawaban puasa. Puasa jawaban. Kalau masalah apa? Jantung, puasa.
Ternyata setelah diteliti, puasa luar biasa efektif untuk kesehatan manusia. Maka kalau niatkan untuk seperti itu, dia hanya mendapatkan kesehatan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia ingin mendapatkan dunia, ya dunia saja. Apa dunia? Berkurus, kesehatan, akhirat nggak ada. Padahal puasa itu pahalanya sangat besar. Padahal puasa itu pahalanya surga. Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jannah baban yuqalu rayyan. Di dalam surga nanti ada surga yang Allah khususkan untuk orang yang berpuasa. Nama pintunya adalah pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini akan dimasuki khusus oleh orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang nyingkir dulu, nyingkir. Mau mana? Orang mau masuk surga, puasa kada disingkirin. Ya. Jadi orang-orang yang berpuasa di dunia ini, Allah siapkan pintu khusus yang istimewa namanya Rayyan. Puasa apa? Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayam Mubin, Ramadan, puasa macam-macam. Puasa Syawal nanti 6 hari. Puasa Muharram, puasa haji dan sebagainya. Banyak sekali puasa yang sunnah maupun yang wajib. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah kesempatan kita mengumpulkan bekal terbaik sebelum perjalanan hidup kita selesai. Perjalanan hidup kita dunia ini sangat singkat. Ketika Al-Quran berkata, berapa lama kamu hidup di dunia ini? Berapa lama kamu, wahai para pemuda Ashabul Kahfi, hidup di gua tersebut? Padahal Al-Quran mengatakan, wala bisa fi kahfihim salasami'atin sinin wa zdadu tis'a. Mereka tinggal di gua tersebut 309 tahun. Bayangkan 3 abad. 3 abad mereka hidup melewati masa-masa raja-raja yang berganti-ganti, generasi yang berganti-ganti, sampai mata uangnya kada berlaku lagi saat mereka berdiri bangun lalu pergi ke pasar hendak menukar sayur, menukar makanan dan sebagainya. Ketika bisa dilihat oleh pedagang, ini mata uang yang pernah berlaku ratusan tahun yang lalu. Kamu dari mana? Lalu mereka itu kembali ke gua dan meninggal. Ditutup oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah keberadaannya, supaya tidak menjadi buah bibir. Lalu didirikan di atas gua tersebut masjid. Raja yang hidup pada masa raja yang soleh, jangan bikin masjid di atas kuburan. Sekarang banyak kuburan, kuburan ustaz. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Begitu singkatnya 309 tahun, apalagi kita yang hidupnya 60-70 tahun, sangat singkat, 1,5 jam kalau dihitung-hitung. Satu hari kiamat sama dengan 1000 tahun hidup kita di dunia ini. Kalau kita bagi-bagi 1000 tahun itu di dunia, atau satu hari 24 jam di akhirat, itu 1,5 jam hidup kita. 60 jam, 1,5 jam. 1,5 jam itu nggak full ibadah. Kapan kita ibadah? Usia 12 tahun ke atas baru hanya mulai ibadah. Bahkan 20 tahun belum beribadah, bolong-bolong, sholat bolong, puasa bolong, celana bolong. Ini kalau kita hitung-hitung 1,5 jam aja. Belum lagi tidurnya berapa jam, belum lagi kita jalan-jalan segala macam. Ibadah kita itu ya paling-paling 15 tahun, 20 tahun kalau full dihitung. Hendak berharap surga, hendak berharap tidak syak, hendak berharap Firdaus. Waduh, jauh api daripada pangkal. Oleh karena itulah kita harus berjuang. Kita harus berjuang mengerahkan segala kemampuan kita, umur kita, kekuatan yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, untuk kehidupan abadi yang penuh nikmat surga nanti. Itulah yang Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kejarlah surga dan ampunan Rabbmu, surga yang luas seluas langit dan bumi,
yang disediakan khusus untuk orang bertakwa, untuk orang yang berjuang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang betul-betul pandai menggunakan waktunya mengabdi kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba Allah yang taat, yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebihnya ulama maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam billahil taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.